Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Foundation of Curriculum Development atau dasar-dasar pengembangan kurikulum pada mata kuliah Introduction to Language Curriculum. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah pedoman pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Namun, saat ini kurikulum tidak lagi dipahami hanya sebagai daftar mata pelajaran. Kurikulum juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang diperoleh siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, kurikulum harus bersifat dinamis, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, di era digital saat ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui buku, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran dan platform pembelajaran daring. Selanjutnya adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Nah, guru juga harus mempunyai peran yang sangat penting karena guru merupakan pihak yang menerapkan kurikulum secara langsung di dalam kelas. Guru juga mempunyai peran yang sangat penting karena guru merupakan pihak yang menerapkan kurikulum secara langsung di dalam kelas. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Terdapat 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofi, yaitu dasar yang menentukan tujuan dan arah pendidikan serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Dan yang kedua adalah landasan psikologis, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan, minat, dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiga adalah landasan sosiologis, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dan yang keempat adalah landasan ilmiah dan teknologis, yaitu kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan dan dengan kebutuhan zaman. Keempat landasan ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menyusun kurikulum yang baik. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah relevansi. Artinya, kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua adalah fleksibilitas. Artinya, kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang ketiga adalah kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan antar jenjang pendidikan. Nah, yang keempat, efisiensi, yaitu penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal. Dan yang terakhir adalah efektivitas, yaitu kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, itu adalah kelima prinsip dari pengembangan kurikulum. Selanjutnya, komponen pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah tujuan, yaitu kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua adalah materi, yaitu isi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Dan yang ketiga adalah metode, yaitu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Keempat komponen ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Ada 3 model pengembangan kurikulum yang dibahas. Yang pertama itu model Taylor yang berfokus pada tujuan pendidikan sebagai dasar utama, dan yang kedua adalah model Taba yang dimulai dari kebutuhan siswa dan memberikan peran yang lebih besar kepada guru. Yang ketiga itu adalah model Olivia, yaitu model yang mencakup perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi secara menyeluruh. Nah, masing-masing model ini memiliki kelebihan dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Oke, baik, sebagai kesimpulan, kurikulum merupakan pedoman yang penting dalam pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan aspek filosofis, psikologis, sosiologis, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kurikulum itu harus bersifat dinamis dan adaptif agar mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghadapi perkembangan zaman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.